Istri saya sering banget ngomentarin saya dengan kalimat, kamu itu loh, Milalati. Milalati itu kalau versi istri saya itu artinya kalau mengutuk orang, nyumpahin orang, itu seringnya jadi nyata. Jadi orang-orang yang nyebelin, yang dalam tanda kutip jahat sama saya, itu hidupnya hancur. Nah, sebetulnya bagaimana sih itu kok bisa terjadi? Kali ini saya akan mengupas mendalam tentang hal ini. Selamat menyimak. Dasarnya manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman, dalam video kali ini saya mau membahas tema tentang saya harus hati-hati nih bikin judul nih. Gini aja deh. Rahasia kekuatan si pahit lidah. Ya. Jadi bagi Anda yang mungkin tidak tahu si pahit lidah, Anda bisa browsing ya. Jadi itu sebuah legenda. Entah itu sungguhan atau tidak, tapi itu sebuah legenda, salah satu cerita di tanah air tentang seseorang yang kutukannya ya, kata-katanya itu menjadi nyata, sering membuat orang menjadi celaka. Nah, ini saya ambil judul ini supaya saya menghindari judul yang nanti bisa di-ban sama ini ya, sama rumah di mana saya membuat konten. Nah, jadi gini teman-teman, saya hapus dulu. Saya membuat tema ini bukan ngajarin Anda untuk membuat orang lain celaka. Dan kalau misalkan ada di antara Anda yang sengaja melakukan itu dengan kesadaran yang tidak tepat, maka justru efeknya berbalik kepada Anda. Nah, jadi gini. Ada beberapa kasus sih di mana saya itu dikata-katain kasar banget ya. Zaman dulu dibilangin ya posisi saya saat itu ekonominya lebih bawah, kemudian dikata-katain oleh orang yang ekonominya lebih tinggi dan saya sumpahin itu. Apa yang terjadi memang nanti akan saya ceritakan bahwa itu tidak seketika. Butuh proses 1-2 tahun. Bubar itu. Rumah tangganya bubar, keuangannya bubar, bisnisnya bubar, dan dampaknya sampai sekarang. Jadi, itu salah satu ya. Ada lagi yang lain adalah orang yang ya ngomongin saya di belakang sana dan omongan itu sampai kepada saya. Dan itu cepat kalau itu. Ya sama, karirnya bubar, keuangannya bubar. Seperti itulah. Nah, mungkin ada di antara Anda yang mungkin dizolimi orang dan Anda itu gergetan. Kenapa itu azab kok enggak hadir-hadir kepada si orang Sontoloyo itu? Nah, ini bukan dalam rangka Anda terus, ini tuh caranya untuk supaya si orang yang menghina saya jadi hancur. Saya hanya menjelaskan prosesnya, tapi untuk melakukannya itu Anda harus mengerti banget ilmu kesadaran. Jadi kesadaran yang digunakan tuh kudu tepat banget. Kalau tidak, ini akan berdampak kepada hidup Anda justru. Jadi begini ya. Kan intinya kan
yang namanya hidup kan permainan energi. Ada energi positif, ada energi negatif, dan sebagainya. Dan misalnya katakanlah posisinya Anda diberi satu kata-kata yang tidak baik kepada Anda ya. Jadi oleh seseorang Anda dikata-katain gitulah gampangannya. Atau ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, di sini biasanya ya, ketika ada satu stimulus ini katakanlah adalah pemicu ya, pemicu tidak menyenangkan, negatif lah gitu, anggap gitu. Nah, pemicu yang tidak menyenangkan ini Anda misalnya. Di sini akan muncul dua reaksi dong, jelas. Yang satu adalah Anda ikhlas saja. Yang kedua adalah Anda emosi. Ya, emosi negatif ya, marah, jengkel, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini sebetulnya banyak orang itu melakukan sebuah dalam tanda kutip kalau di sini kesalahan, yaitu dengan ketika dikata-katain seperti ini mengambil reaksi di mana mereka merasa tersinggung, marah, jengkel, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika seperti ini, Anda sama-sama memberikan satu, boleh dibilang zero sum game. Anda memberikan satu pukulan sekian joule kepada dia juga memberikan pukulan sekian joule kepada Anda yang kalau di jumlah tuh 0 lah. Karena jumlah joule-nya sama misalkan. Jumlah energinya sama. Itu misalnya ya, barangkali salah nih. Nah, akhirnya di sini tidak ada yang namanya hutang karma, hutang energi. Jadi, karena tidak ada hutang energi, ya sudah akhirnya tidak ada satu impact seperti kekuatan si pahit lidah itu. Nah, tapi ketika misalkan Anda itu dikata-katain, lalu Anda itu ikhlas aja, ya betul-betul tidak ada emosi, tidak dendam, maka yang terjadi kan si orang yang berkata-kata kasar itu punya utang sama Anda. Nah, yang menarik adalah gini. Ketika ada satu stimulus negatif, ya, lalu Anda reaksinya emosi, maka mekanisme semesta yang lebih tinggi tidak lagi bekerja. Karena ibaratnya gini, ada dua anak, yang satu anak itu mukulin anak yang satunya. Nah, lalu anak yang satunya itu bales. Berarti kan sudah impas, selesai tuh. Tapi kalau misalkan si anak satunya mukul anak satunya, dan si anak ini diem aja, itu nanti bisa jadi bapaknya, bapaknya si anak ini yang akan balesin gitu loh. Nah, ketika posisi Anda itu mengambil sikap emosional, maka ini jadi selesai di sini nih. Tapi ketika ini Anda dijahatin, diomong kata-kata kasar, dan di sini ada satu keikhlasan, ya. Keikhlasan yang benar-benar ikhlas ya, bukan ada rasa marah tapi ditahan di dalam ya. Maka yang akan bertindak adalah bapak Anda, bapak. Jadi kalau di sini nggak enak saya kata-katanya ya, bapak ya. Tapi kesadaran yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah mekanisme semesta, yang dalam hal ini adalah Tuhan. Jadi seolah Tuhan itu mengawasi kita. Oke, kamu disakiti. Oke, kamu udah balas, ya sudah, aku nggak perlu turun tangan. Tapi ketika Anda diem aja, yang nggak terima itu kesadaran yang lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, jadi beliau baru akan turun tangan, akan campur tangan kalau kita tidak mengambil bagian itu. Tapi kalau kita sudah mengambil bagian itu, ngapain dia turun tangan? Nah, orang kan kadang begini, ngambil reaksinya. Itulah sebabnya kalau dari proses ini, makanya seharusnya Anda itu beruntung kalau misalkan nih, contohnya Anda berkomentar kasar di channel YouTube saya. Kemudian saya juga membalasnya kasar. Itu sudah selesai tuh impact-nya tuh. Selesai tuh, udah selesai. Tapi kalau Anda komen nyebelin kasar di channel saya misalkan, lalu saya diem aja. Saya ikhlas aja, saya abaikan itu. Itu malah bahaya banget loh. Serius, makanya saya justru sangat hati-hati berurusan dengan orang yang ikhlasnya seperti itu.
Karena saya juga pernah beberapa kali kualat, makanya di situ saya pelajari polanya. Oh, begitu. Dan ingat loh ya, kalau dibilang balasan yang dilakukan oleh Anda ini akan berbeda dengan balasan yang dilakukan oleh mekanisme kehidupan. Karena mekanisme kehidupan ini sudah menyimpan karma-karma buruk si pelaku, dan itu diakumulasi sehingga ketika ada satu momentum, ini dia, cair, udah tuh, akumulatif. Bisa hancur semua itu. Seolah-olah di database semesta ini sudah ada satu pencatatan, si Sontoloyo ini sudah melakukan banyak perilaku tidak baik. Satu kali lagi, cair nih. Nah, ketika Anda tambahin ya satu lagi dengan perilaku ikhlas ini, masuklah dia dalam mekanisme dan terjadilah mekanisme azab itu. Nah, kalau dalam konteks si pahit lidah gimana? Kan kalau dalam cerita si pahit lidah itu ada kutukan, ada kata-kata ucapan. Nah, yang menarik gini, itu terjadi sebuah kesadaran yang paradok di mana saat berucap, ya, itu seolah-olah kelihatannya orang itu marah, tapi dalam kesadaran yang terdalam, dia tuh mengikhlaskan itu. Nah, ini paradok. Karena ketika misalkan berucapnya ini juga dengan emosional, maka kekuatan pahit lidah ini tidak bekerja. Jadi, aku sumpahin kamu miskin gitu dengan emosional. Ini cara kerjanya tidak akan seperti si pahit lidah, tapi miskin loh ya. Kalimatnya nyumpahin, tapi kesadarannya nol. Jadi kalau di dalam ilmu bela diri tuh, saya kan pernah belajar ilmu bela diri ya. Ketika kita memukul seseorang dengan emosional, maka kerusakannya di tingkatan fisik, di badannya dia. Tapi pada saat memukul kita, tapi kesadaran kita nol, ya tidak ada satu emosi ingin menghancurkan. Kehancurannya bukan hanya pada fisik, tapi luka dalam. Jadi yang itulah makanya susah jadinya. Bagaimana bisa nol ikhlas atau kita tetap melayani seolah-olah kita emosional, tapi sebenarnya nol kesadarannya. Ini dia bagaimana cara kerjanya kutukan itu terjadi. Misalnya kenapa kutukan seorang ibu itu hebat sekali. Di mulut, si ibu ini mengatakan kata-kata yang boleh dibilang bisa menghancurkan si anak yang durhaka misalnya. Tapi sejahat-jahatnya seorang ibu di dalam hatinya penuh cinta. Kan paradok tuh. Sehingga terjadilah satu kesadaran nol. Nah, makanya tuh bahaya banget kalau dikutuk oleh orang yang mencintai kita. Karena kutukan itu negatif, tapi dalam dirinya positif sebetulnya. Karena begitu sayangnya kepada kita. Wah, itu bahaya sekali. Nah, saya pernah mendapatkan cerita dari guru saya. Jadi kejadiannya di SPBU, beliau itu ngisi motor ya. Waktu itu beliau lagi bawa motor. Lalu diperlakukan secara tidak baik ya, rasis terhadap beliau waktu mengisi bensin. Kejadiannya udah lama banget. Nah, dilakukanlah rumus yang seperti ini gitu loh. Jadi yang beliau lakukan ternyata sama dengan pola yang saya ceritakan ini. Nah, ketika keluar dari situ dia liatin aja itu pom bensin. Terus lalu sengaja sorenya dia nongkrong di depan pom bensin itu. Anda tahu pom bensinnya kebakar. Sampai datang pemadam kebakaran dan sebagainya. Dan masih banyak cerita yang lain yang kalau saya ceritakan di sini dari pengalaman beliau itu bisa panjang sekali. Tapi intinya adalah kenapa sebuah kutukan itu bisa menjadi nyata pada saat kita menjadi nol. Pada saat kita menjadi nol, pukulan itu akan direspon oleh mekanisme kehidupan yang kesadaran lebih tinggi. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan kenapa misalkan Anda dizolimi oleh seseorang ya, lalu Anda membalas gitu ya. Kok orang itu nggak celaka-celaka ya? Ya iyalah, karena Anda kesadarannya begitu, Anda sudah mengambil alih tugas, mengambil alih reaksi yang seharusnya dilakukan oleh semesta. Makanya ya baik-baik aja, wong kamu mukul, dia mukul, kamu mukul kok selesai dong. Sudah nggak ada urusan. Hanya ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng Reborn. Yang selanjutnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.